Hai Sobat Album Cerita, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu. Hari ini kita akan membahas kejadian mengerikan kisah nyata yang terjadi di Jakarta pada tahun 2022 tentang dendam seorang istri sah terhadap selingkuhan suaminya yang sebagai janda beranak satu yang harus tewas mengenaskan dan jasadnya dibuang ke semak-semak pinggir sungai. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke ceritanya. Dari kasus ini, kita akan mengenal perempuan bernama Neneng Umayyah, lahir tahun 1998 dan tumbuh besar di Kelurahan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Sejak kecil, hidupnya sudah terbiasa sederhana. Ayahnya hanya kerja sebagai ojek online dan mereka tinggal seadanya bersama keluarga. Tahun 2014, waktu usianya baru 16 tahun, Neneng mulai pacaran dengan seorang laki-laki berinisial Ide. 3 tahun pacaran, mereka akhirnya menikah di tahun 2017. Saat itu, Neneng baru 19 tahun dan Ide baru 22 tahun. Bisa dibilang mereka nikah muda. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah kontrakan sederhana di lingkungan yang sama. Kehidupan rumah tangga mereka tidak mudah. Neneng berusaha membantu ekonomi keluarga dengan berjualan kue di grup Facebook. Bahkan, saking butuhnya, dia sempat menjual barang-barang di rumah, termasuk mesin cuci, sepatu suami, jaket ojol milik bapaknya, sampai HP dan laptop yang digadai karena tidak mampu menebus. Sementara Ide, suaminya, kerja sebagai OB di sebuah gedung perkantoran di Jakarta Selatan. Dan setelah bertahun-tahun menikah, di tahun 2022, mereka sudah punya 3 anak kecil. Tapi justru di titik ini, badai besar datang. Ide mulai berubah. Di tempat kerjanya, dia kenal dengan rekan kerja sama cleaning service bernama Dini Nurdiani. Karena sama-sama merasa cocok, mereka pun cinlok. Padahal Dini sudah tahu kalau Ide sudah punya istri dan 3 anak. Dini sendiri adalah seorang janda beranak satu yang tinggal di kontrakan Cengkareng, Jakarta Barat. Dia bekerja keras untuk menafkahi anak dan keluarganya. Dan sejak kenal Ide di akhir 2021, hubungan mereka makin intens. Pada bulan Januari 2022, mereka resmi berpacaran secara diam-diam. Sejak saat itu, sikap Ide di rumah berubah drastis. Dia menjadi cuek, selalu memegang HP, bahkan membawa HP-nya ke kamar mandi. Neneng awalnya masih sabar, tapi setelah 3 bulan, dia mulai curiga. Diam-diam dia mengecek HP suaminya saat sedang tidur, dan dugaan itu terbukti. Neneng menemukan isi chat mesra antara suaminya dan Dini. Tanpa pikir panjang, Neneng langsung menyimpan nomor Dini, lalu mengirim pesan. Dia meminta Dini untuk menjauhi suaminya dan mengatakan kalau Ide sudah punya keluarga. Setelah itu, Neneng mengatakan itu semua kepada Ide. Mereka akhirnya bertengkar hebat. Tapi akhirnya, Ide minta maaf dan berjanji tidak akan selingkuh lagi. Akhirnya Neneng memaafkan, walaupun hatinya belum benar-benar lega. Sayangnya, di belakang Neneng, Ide tetap menjalin hubungan dengan Dini. Bahkan mereka sempat berencana menikah setelah Ide menceraikan Neneng pasca Lebaran, tepatnya tanggal 3 Mei. Rencana ini semua terungkap lagi oleh Neneng saat dia baca chat WA antara Ide dan Dini. Dan di titik ini, amarah Neneng meledak. 5 hari setelah membaca chat itu, Neneng mulai menyusun rencana. Ia tak mau kehilangan rumah tangganya. Ia merasa Dini sudah menghancurkan segalanya. Tanggal 26 April 2022, pada Selasa pagi, Neneng meminjam HP suaminya dengan alasan mau COD. Dia lalu menyamar menjadi Ide dan mengajak Dini untuk bukber. Awalnya Dini menolak karena ada janji lain, tapi setelah dirayu, dia pun akhirnya setuju. Sore harinya, Dini mengirim kabar jika dia sudah sampai di halte Garuda Taman Mini. Tanpa tahu apa-apa, Dini dijemput oleh Neneng yang menyamar menjadi Maya, keponakan Ide. Karena Dini belum pernah bertemu langsung dengan istri Ide,
Dia tidak curiga sama sekali. Dini dibonceng lalu dibawa ke tempat sepi di Jalan Cibubur CBD, Jati Sempurna, Bekasi. Saat jalanan makin sepi, Neneng berhenti lalu berkata akan membeli minum untuk buka puasa. Dia lalu masuk ke semak-semak, dan secara diam-diam, dia mengambil kunci Inggris dari dalam tasnya. Tanpa suara, dia mendekat dari belakang dan menghantam kepala Dini berkali-kali. Setelah korban terkapar, Neneng menyeret tubuh Dini ke semak-semak. Di sanalah dia lanjut menyerang dengan gunting rumput dan pisau dapur. Setelah memastikan korbannya tewas, Neneng mengganti baju Dini dengan baju yang ia bawa, mengambil semua barang milik korban, lalu menyeret jasadnya ke pinggir sungai Cikeas. Kemudian dia membuang semua alat bukti ke dalam kresek, termasuk baju berlumuran cairan merah, lalu dibuang saat jalan pulang. Sesampainya di rumah, Neneng bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia bahkan mencuci bajunya sendiri agar tak meninggalkan jejak. 3 hari kemudian, tanggal 29 April 2022, mayat Dini ditemukan seorang warga yang sedang mencari biawak di pinggir sungai. Warga mencium bau busuk, dan ketika dicek, terlihat sesosok jasad wanita yang sudah membengkak dan membusuk. Polisi bergerak cepat. Mereka mengevakuasi jasad itu ke RS Polri Kramat Jati. Di saat yang sama, keluarga Dini melapor ke polisi karena Dini menghilang sejak pamit bukber dan tidak pernah pulang lagi ke rumah. Polisi pun menelusuri keberadaan pacar Dini, yaitu Ide. Setelah dapat alamatnya, mereka datang ke kontrakan Ide dan Neneng. Ide mengaku tidak tahu apa-apa, tapi Neneng, gelagatnya mulai terbaca. Ia terlihat panik dan gugup. Setelah diperiksa, polisi mengungkap bahwa Ide sudah beristri dan punya 3 anak. Dari sinilah, mereka mendalami dugaan perselingkuhan. Setelah didesak dan diinterogasi, Neneng akhirnya mengaku dialah pelaku di balik pembunuhan Dini. Neneng mengaku sakit hati karena Dini merebut suaminya dan semakin marah saat membaca chat yang memaksanya untuk diceraikan. Dia juga mengaku puas sudah membalaskan dendamnya. Tetapi tetap, semua itu tak bisa dibenarkan. Akhirnya Neneng dijerat pasal pembunuhan berencana. Ia sempat terancam penjara seumur hidup. Namun akhirnya, ia divonis 20 tahun penjara. Kadang, dalam badai rumah tangga, emosi sesaat bisa menjadi awal dari kehancuran panjang. Jadi itulah kasus yang dilakukan oleh Neneng Umayyah kepada Dini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya.